Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab yang ke-6 menerangkan masalah-masalah yang berbeda-beda yang sudah menjadi umumul balwa. Jadi kesalahan yang sudah merata tapi sudah terlanjur terjadi. Gerakan-gerakan sedikit. Walaupun ini di dalam sholat, ya, gerakan-gerakan sedikit di dalam sholat. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi gerakan sedikit itu menyebabkan makruh. Bergerak di dalam sholat itu hukumnya makruh kecuali karena hajat. Jadi ketika seseorang melakukan gerakan di dalam sholat, niki kudu dipikir gerakan iki batalno apa ora. Gerakan sidik iku najan ora batalke sholat tapi hukumnya makruh. Dicontohkan oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, ketika kita sholat ada orang yang mau lewat, kemudian kita menghadang. Nah, menghadang ini kalau memang melebihi 3 gerakan hukumnya batal. Kalau tidak kita hadang, yang dosa dia. Kalau kita hadang, kita kena makruh, repot kabeh. Atau di sini dicontohkan waqatil aqrab, membunuh kalajengking. Membunuh kalajengking sing wedi dhek kecokot. Orang sholat mikir kalajengking tak pateni ping pisan utawa ping pindho. Kalau memang gerakannya 1 atau 2 kali menyebabkan makruhnya sholat, tapi kalau sampai 3 kali menyebabkan batalnya sholat. Padahal umpama dicokot kalajengking orang arah mati. Nah, ini masalah-masalah yang umumul balwa, yang salah kaprah. Kalau di sini dicontohkan apa mateni tumo, jengklong. Kalau tumo sekarang jarang ya, tumo niku jarang. Sing kathah saniki napa? Lamuk, nyamuk. Ketika kita digigit nyamuk, kita merasa terganggu. Kemudian kita menggerakkan tangan kita untuk membunuh nyamuk itu. Gerakan kecil yang tidak membatalkan sholat itu makruh. Ketika gerakan itu melebihi dari 3 kali gerakan, maka menyebabkan apa? Batal. Nah terus bagaimana kita? Iki jengklong dimben, apa dicetus, apa dibiarkan atau? Nah ini bisa terjadi sholatnya makruh, bisa jadi batal, bisa jadi dibiarkan. Kita harus bisa mengukur kita dengan adanya nyamuk ini mengganggu kekhusyuan apa tidak. Imam Ghazali memberi gambaran sedikit tentang sholatnya para sahabat. Mu'ad bin Jabal itu kalau di bajunya ada kutu, maka kutunya diambil. Kalau ada nyamuk, maka nyamuknya juga disuruh pergi. Kalau Ibnu Umar tidak hanya mengusir nyamuk, tidak hanya mengusir kutu. Ibnu Umar itu bahkan ada nyamuk dibunuh sampai tangannya itu ada darah. Dari perilaku sahabat ini beberapa ulama seperti Imam Nakhai berpendapat bahwa orang yang sholat kemudian di situ digigit nyamuk boleh mengusirnya, kemudian melemahkannya. Bahkan ketika terjadi membunuh maka tidak membatalkan sholat. Ini menurut pendapatnya Imam Nakhai, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Sama pendapatnya Ibnu Musayyab, kalau kita sholat kemudian ada nyamuk, ada kutu, ya kita ambil, kemudian dilemahkan, kemudian dibuang. Tapi menurut Imam Mujahid, kalau saya berpendapat tentang orang yang sholat kemudian digigit nyamuk, orang yang sholat kemudian di situ ada kutu di tubuhnya atau pakaiannya, Imam Mujahid mengatakan aku akan membiarkannya. Aku luwih seneng tak ben, kecuali memang betul-betul sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu ya dibiarkan, kecuali sangat mengganggu daripada aku sibuk, disibukkan oleh kutu, disibukkan oleh nyamuk ini, ya sudah dilemahkan kemudian dibuang. Lah, apakah sholatnya tidak batal? Dalam konteks ini menurut Imam Mujahid ini adalah rukhsah, keringanan dalam agama. Tapi ora kok terus langsung gedebak napuki jengklong terus ya ora. Ya sebisa mungkin kita menghadap Allah harus dalam keadaan khusyuk. Mangke bab-bab wingking dibahas. Tadi tentang kutu, tentang
nyamuk, kita boleh mengusir, kita boleh membunuh. Itu adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Keringanan itu kalau tidak darurat ya jangan diambil. Itu namanya apa? Rukhsah. Bagaimana kalau yang sempurna? Kalau sholat yang sempurna itu ya al-ihtirazu 'anil fi'li wa inqalla. Kalau ingin sholat kita sempurna, ya jangan sampai kita melakukan gerakan. Ojo sampai ngelakoni obah-obahan gerakan wa inqalla. Najan gerakan itu napa? Sithik. Makanya sebagian ulama niku ketika dirubung laler, ketika dirubung cengklong, ketika dirubung kutu, sebagian ulama mengatakan la u'awwidu nafsi dzalika fayusidu alayya sholati. Aku tidak akan membiasakan diriku untuk melakukan itu, mengusir nyamuk, mengusir lalat, bah kuno. Yang penting aku sholatku gak keganggu. Gara-gara aku fokus ning ngusir nyamuk, gara-gara aku ngusir ning laler, akhirnya sholatku menjadi tidak khusyuk. Padahal aku mendengar annal fusaqu baina yadayil muluk yasbiruna ala adza katsirin wala yataharrakuna. Ada perampok, ada orang fasik, dia di hadapan raja mau diadili, dipukul, dihajar, dia diam. Itu padahal orang fasik di hadapan raja yang mau diadili, dikampleng, diapakno, dia diam. Dia tidak bergerak untuk menghormati raja. Nah, sedangkan kita ini dalam keadaan sholat. Kita ini menghadap Jalla Jalaluh, menghadap Allah yang keagungannya sangat agung. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah yang agung hanya direpoti gigitan-gigitan nyamuk atau gangguan-gangguan lalat? Isin, coro. Mestinya isin. Coro sebagian ulama mengatakan semestinya apa? Isin. Wong perampok kayak arep dipenggal kepalane ning ngarepe raja, dihajar mati-matian, dia diam tidak bergerak untuk menghormati raja. Sedangkan kita ini sholat menyembah Allah yang Jalla Jalaluh, yang keagungannya sangat agung. Kenapa? Hanya karena lamuk saja kita banyak gerakan. Itu menunjukkan kita tidak sopan sama Allah. Bagaimana saat kita sholat ngerti-ngerti angop. Angop niku mukadimah ngantuk niku napa? Angop. Maka yang lebih baik ketika ada orang sholat angop, maka meletakkan tangannya di mulut, ini lebih utama. Nek angop, tangan diletakkan di mulut. Lah nek wahing, biasanya wong wahing gebres hajing nyebutnya apa? Alhamdulillah. Maka bagaimana saat sholat kita gebres? Waktu sholat sampai gebres, maka cukup bacalah alhamdulillah, tapi di dalam hati, jangan diucapkan di lisan. Ketika kita sholat pakai kopiah, ketika kita sholat pakai surban, ketika kita sholat pakai rida, pakai selendang, tahu-tahu kopiah kita jatuh, ya sudah dibiarkan saja. Tahu-tahu rida atau selendang kita, surban kita jatuh, ya dibiarkan saja. Karena menata rapi ulang kopiah, menata rapi ulang surban, rida itu makruh. Kecuali darurat. Darurat itu artinya ada bagian yang menutupi kening, maka wajib itu darurat. Kalau tidak darurat maka hukumnya makruh. Orang tertib itu orang Jawa. Orang Nusantara itu tertib. Sholat ya sepatu dilepas, sandal ya dilepas. Itu orang-orang kita, orang tertib. Kalau di luar sana itu orang-orang Arab, itu ya sholat ya nganggo sepatu, sandal ya ora dilepas. Memang dalam beberapa permasalahan sholat nganggo sandal itu sah, sholat nganggo sepatu sah. Yang penting suci. Kalau di sini sepatu untuk lepas dari najis kelihatannya sulit. Tapi kan najis dalam sepatu itu dimakfu. Yo karek delok najis. Kalau di padang pasir memang ora ono bebek, ora ono pitik, ora ono wedhus, ora ono. Mereka berada di padang pasir yang notabene mudah suci. Bahkan telek pun langsung kering kan, saking panasnya. Lan ning kene teleke mancret jebret-bret wae yo. Mbok hukumi makfu, masjidmu rusak kabeh.
Ujuk-ujuk bar ngaji Ihya, sepatunan mlebu masjid. Wong cah pintu kuwi sing pintu. Takbire sore jelas. Ya takbir sore ya sore tapi ya kudu ndelok panggonan. Najis yang ada di dalam sepatu itu memang dimakfu, tapi yo ndelok-ndelok daerah. Mungkin sepatumu kena telek mencret bareng mbok makfu kabeh masjidmu rusak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita sholat pakai sandal itu boleh. Kalau kita sholat pakai sepatu juga boleh. Yang penting intinya suci. Sholat Rasulullah SAW fi na'lah. Rasulullah itu sholat menggunakan kedua sandal beliau. Summa naza'a, kemudian setelah sholat Rasulullah melepasnya. Orang-orang ikut melepasnya, melepas sandal mereka. Jadi Kanjeng Nabi dulu sholat pakai sandal, semua orang sholat pakai sandal. Kemudian Rasulullah melepas, orang-orang juga melepas. Kemudian Rasulullah bertanya, lima khalaqtum ni'alakum, kenapa kalian melepas sandal kalian, sepatu kalian? Para sahabat menjawab, ra'ainaka khalaqta fa khalaqna, kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah, maka kami ikut melepaskannya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, inna Jibril atani fa akhbaroni an nabihi ma khabatan. Dadi ngene lho, malaikat Jibril iku sowan mrene ngabari aku, Kanjeng Nabi Muhammad ning sandalmu loro iku ana teleke, ana najise. Akhir aku gawe nyopot supaya sholatku dalam keadaan suci. Terus Kanjeng Nabi dawuh, makane sampeyan ketika mau sholat balik dulu sepatumu, balik dulu sandalmu, apakah di situ ada najis? Kalau ada najis sucikan, kalau tidak ada najis ya sholatlah di situ. Kalau di Timur Tengah, di sana praktek seperti ini sangat mudah. Kalau di sini sangat sulit karena kita hidup di daerah yang banyak, kita hidup di jalan yang banyak. Kalau di sana padang pasir, saliyane padang pasir yo aspal, pavingan kabeh, ora ono pitik, kelayapan ora ono wong godhaki wedhus. Sing kene masjid kok garap kaya ngene yo, lah yo najis kabeh, telek kabeh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan, lah nek asal usule Kanjeng Nabi salat nganggo sandal, berarti salat nganggo sandal itu lebih utama. Dengan dasar bukti ini Kanjeng Nabi tanglet para sahabat, lah apa kok mbok coplok barang, wong nggonku iki tak coplok sebab sepatuku najis, sandalku najis, sandalmu ora najis, ora usah dicopot. Itu pendapat. Dalam hadis yang lain, Abdullah ibnu Sa'ib mengatakan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khala'a na'lai. Dalam hadis yang lain sangat masyhur, Rasulullah ketika sholat itu melepaskan sepatu atau sandalnya. Berarti ada dua keadaan. Kadang Kanjeng Nabi sepatonan, kadang Kanjeng Nabi melepas. Berarti kedua-duanya itu tidak ada pilihan, melepas ya baik, tidak melepas ya baik. Tapi ndelok keadaan, kalau di sini ya yang baik apa? Melepas. Karena di sini untuk ihtirazun anin najasah, menjaga dari najis itu sulit. Nah, bagaimana kalau kita melakukan melepas sandal? Maka kalau kita melepas sandal, maka sandal itu jangan diletakkan di sebelah kiri, di sebelah kanan, karena nanti merenggangkan shaf, ganggu. Juga jangan ditaruh di belakang, nanti kamu wedine hilang. Ditaruh di depan. Nah itulah Indonesia itu, ulama kita itu luar biasa cara menertibkan. Sandal khusus masjid, yuk masjid ditata rapi. Sehingga sandal di sini juga harganya sangat murah, sehingga orang ono wong ceritane sholat mikir sandal. Jadi alhamdulillah. Makanya kadang-kadang, makanya sampai nek sugih nek haji, nek umroh itu ojo gantungno haji sholatmu ning Masjidil Haram, ning Masjid Nabawi nganggo sandal. Mosok kok ribet sandal. Sandal regane murah. Nggawa kaumah limang rakit. Ya wis, dipakai, nanti dimasukkan di tempat, kalau hilang ya sudah, jangan dipikir. Mau kok sandal sampai digawa ning ngarepe tempat sholat, sandal dibawa sampai ke, Masya Allah. Jadi jangan sampai sandal mengganggu kita. Makanya pendapat yang mengatakan bahwa sholat menggunakan sandal itu berarti ya biar dia tidak direbiti sandal. Jadi sandalnya langsung dibawa masuk, biar sholatnya tidak direpeti sandal.
dulu memang sandal kulit itu sangat berharga. Ini sampai sandal didelek neng antarane sikil. Kalau memang keadaannya seperti itu, yo sholat nganggo sandal itu yo penting soalnya biar hatinya tidak diribeti oleh apa sandal. Timbang nyoplok, iling sak itu. Kalau kamu menjadi imam membawa sandal boleh, tapi sandalnya ditaruh di sebelah kiri biar tidak mengganggu makmum. Kalau jadi imam membawa sandal, sandalnya dilepas ditaruh sebelah kiri, nggak apa-apa karena tidak mungkin ada makmum yang berada di sebelah kirinya imam. Meletakkan sandal di antara kedua delamaan itu hukumnya bid'ah. Nek cara totonan sholat paling tertib teng Indonesia. Totonan sholat paling tertib teng Indonesia. Tempat sholatnya bersih semua, sandalnya di luar semua, terus sandal harganya juga sangat murah. Kalau ulama kita tidak ijtihad seperti itu, kita meraktekno haliyah-haliyahnya Rasulullah yang ada di sana dengan para sahabat dulu, yo keribet kabeh, najis kabeh karena di sini tanahnya banyak, di sana padang pasir, di sini sering hujan, sering terkena air, di sana nggak ada hujan. Di sana kalau ada najis langsung kering cepet hilang. Kalau di sini wis mencret, wis ambuni ra karu-karuan lah. Makanya ulama-ulama sini sudah ngatur sedemikian rupa carane sholat ya wis ngono. Pokoknya nek mlebu masjid, sandal dilepas, ditata rapi, sandalnya jangan sampai dimasukkan ke dalam hati, apalagi jangan sampai dibawa ke dalam masjid. Mas'alatun idza barika fi sholati lam tabtul sholatuhu wallahi.